Selamat datang kembali di Persipit. Saya akan mencoba mengupas beberapa hal yang menjadi perhatian ketika Persib di laga kompetisi kemudian terpotong dengan FIFA Matchday, dan bagaimana mengantisipasi atau menangani cedera di dalam tim ketika kompetisi berlangsung. Fokus utama ketika tim sedang berlangsung kompetisi kemudian terpotong atau terhenti kompetisi karena ada jeda FIFA Matchday. Tentunya kita menghitung berapa hari FIFA Matchday akan dilaksanakan. Kemudian kita buat break setelah pertandingan terakhir sebelum FIFA Matchday untuk melakukan recovery. Tetapi dari situ juga kita akan memulai menghitung berapa jumlah pemain yang misalnya tidak ada masalah dengan cedera, kemudian berapa pemain yang memang membutuhkan recovery, dan kita akan buat setelah itu program untuk persiapan di masa jeda kompetisi. Dan yang menjadi fokus utama selain recovery adalah conditioning atau pemulihan kembali kondisi fisik. Ya, tentunya akan ada perbedaan ketika ada jeda kompetisi karena misalnya terpotong dengan FIFA Matchday atau misalnya hal yang lainnya. Ini akan memberikan waktu buat pemain untuk recover. Kemudian kita akan fokus ke beberapa hal yang menjadi perhatian kita dalam membangun kembali bagaimana kondisi fisik. Tetapi tentunya tidak sama seperti ketika kita melakukan pre-season. Kita akan buat beberapa hal yang membuat pemain tetap dalam fit ketika jeda kompetisi karena FIFA Matchday. Misalnya dengan membuat program latihan yang tentunya akan kita bisa lihat dari data yang kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian kita juga akan menjaga intuisi bagaimana feel pemain ketika misalnya di dalam pertandingan. Dan itu salah satunya dengan kita buat game internal. Tantangan utama adalah ketika misalnya ada beberapa pemain yang cedera, kemudian mereka adalah pilar utama di dalam tim. Ini tentunya menjadi tantangan yang besar buat kita. Kita tahu bahwa tim ada 30 pemain, tetapi tentunya kita akan menjaga konsistensi ketika pemain yang sering main sama pemain yang misalnya dibangun ketika misalnya mereka masuk di pergantian. Dan ini menjadi perhatian kita untuk menjaga konsistensi di dalam tim. Untuk menghindari risiko cedera, tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ketika pemain mengeluh atau misalnya merasakan sesuatu hal yang berbeda, yang membuat dia tidak nyaman, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan. Dan kita udah punya terapis yang bagus, mereka akan melakukan pengecekan, dan dokter tim juga pasti akan sama, tergantung dari cedera apa yang pemain miliki. Dan ketika misalnya semua sudah oke, ternyata hanya beberapa grade yang tidak terlalu parah, tentunya ini akan membutuhkan waktu sedikit adaptasi atau kembali bersama-sama dengan tim ketika memulai latihan. Mereka akan terpisah dulu untuk sementara, kemudian mereka akan dibuat latihan spesifik yang tentunya akan mereduksi atau misalnya mengurangi cedera yang mereka miliki. Dan ketika misalnya mereka siap, mereka akan kembali. Dan seperti halnya dengan beberapa pemain yang sudah pulih, mereka akan kembali ke dalam tim dalam waktu yang secara konsisten, tetapi harus progres ya. Artinya diberikan waktu misalnya dalam bermain berapa menit, kemudian semakin lama waktu untuk bermainnya. Ya, ketika ada beberapa pemain yang cedera, tentunya mereka akan mengeluhkan hal yang mereka alami. Dan kasusnya bisa jadi berbeda. Kalaupun misalnya ada yang sama, ketika misalnya mereka cedera di ankle, kita akan lihat dulu grade-nya berapa. Seberapa parahkah misalnya mereka mengalami cedera ankle tersebut. Kemudian baru dari situ kita akan memulai treatment dengan beberapa hal yang spesifik, yang tentunya bisa sama atau misalnya bisa berbeda.
Lain halnya ketika misalnya ada pemain yang mengalami injury di tempat yang berbeda. Tentunya penanganannya juga akan berbeda. Untuk melakukan pemulihan yang cepat terhadap pemain yang mengalami cedera, tentunya ini membutuhkan waktu. Kita harus sabar juga. Kita membutuhkan pemain, tetapi pemain juga kita tetap harus berikan motivasi. Dan yang pasti dari terapis, dokter tim tentunya akan berusaha untuk semaksimal mungkin agar cedera yang dialami pemain bisa seminimalisir mungkin dalam waktu yang secepatnya untuk kembali bisa bergabung dengan tim. Yang selain tahapan yang konsisten, kemudian terprogres, loadingnya jelas, itu menjadi hal yang diperhatikan oleh kita. Tetapi kita juga seperti yang saya bilang tadi, motivasi sangat penting. Apalagi ketika misalnya pemain mengalami hal yang secara mentality, misalnya mereka sering main tetapi akhirnya tidak main kembali karena injury atau cedera, tentunya ini membutuhkan penanganan yang spesifik. Dan sebagai tim pelatih, kita bisa memberikan motivasi untuk itu. Dekat dengan keluarga menjadi salah satu solusi yang dari alternatif yang lain selain konsistensi, progres, dan loading dalam pentahapan pemulihan cedera. Metode latihan yang bisa mereduksi atau misalnya meminimalisir terjadinya cedera, tentunya kita sudah mengantisipasi semuanya dengan metode latihan yang misalnya tidak terfokus kepada salah satu saja, tetapi beberapa variasi yang tentunya apa yang terjadi di pertandingan akan kita buat di latihan supaya pemain ada otomatisasi, supaya pemain tidak kaget, supaya pemain bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan apa yang terjadi ketika di pertandingan. Dan itu saya pikir sudah kita buat di latihan. Hanya yang paling penting adalah bagaimana intensitas dari latihan tersebut yang kita lakukan di setiap hari, intensitas sama volumenya, dan itu yang kita perhatikan. Ya, untuk pemulihan yang cederanya ringan, tentunya kita tetap akan pisahkan mereka. Sesekali mungkin bisa saja mereka atas saran dari dokter tim dan terapis, mereka akan adaptasi dulu dengan pemanasan di dalam tim. Tetapi setelah itu mereka akan melakukan latihan terpisah, latihan sendiri sesuai dengan apa yang mereka fokuskan dalam pemulihan kondisinya. Setelah itu beberapa hari kemudian akhirnya bisa berubah dari pemanasan kemudian ke latihan inti, kemudian terpisah lagi. Bertahap seperti itu sampai akhirnya semua dari terapis kemudian pelatih melihat bagaimana proses adaptasi pemain tersebut di latihan berjalan normal dan mereka nyaman. Tentunya kita akan memberikan keleluasan yang lebih buat pemain. Terima kasih sudah menonton episode Persipit ini dan saksikan episode berikutnya di Persipit.